Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di Psikologi Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di pertemuan kita kali ini lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas terkait dengan orientasi dan training new employees. Nah, tentunya di setiap karyawan baru yang masuk dalam sebuah perusahaan atau di organisasi pasti melewati masa orientasi dan training. Nah, sebenarnya masa orientasi dan training ini untuk apa sih? Gunanya juga buat apa? Nah, nanti akan kita bahas lebih mendalam di slide-slide berikutnya. Nah, sebenarnya ada tujuan orientasi seperti teman-teman juga waktu dulu mau masuk ke kampus ya, mau masuk perkuliahan pasti melewati masa orientasi. Kalau di kampus dulu juga dikenal misalnya ospek atau istilah lain-lain. Nah, ketika kerja kalian juga akan melewati masa orientasi atau pengenalan lah istilahnya. Nah, tujuan orientasi ini di dalam dunia kerja memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah agar karyawan baru itu merasa disambut seperti di rumah sendiri atau di dalam sebuah keluarga besar atau di dalam sebuah tim besar di dalam sebuah perusahaan, dan memastikan karyawan baru tersebut memiliki informasi dasar dalam bekerja kelak. Nah, misalnya kaitannya dengan email kantor, kemudian password komputer kantor yang akan digunakan, fingerprint terkait dengan mungkin presensi dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi dasar itu diberikan ketika masa orientasi di dalam sebuah perusahaan maupun di organisasi, agar nanti ketika karyawan bekerja itu nggak gagap atau nggak bingung karena sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, selain itu juga membantu karyawan dalam bersosialisasi dan memahami perusahaan lebih dekat. Bagaimana budaya perusahaannya, terus nilai-nilai, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Budaya mungkin terkait dengan budaya kerja, misalnya dengan pengenalan apa saja yang bisa dilakukan di pagi hari. Misalnya ada beberapa perusahaan yang menerapkan budaya doa bersama, atau nanti di hari-hari tertentu dia ada semacam senam atau misalnya semacam upacara, apel pagi dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman juga melihat di sebuah minimarket atau di sebuah pom bensin, biasanya di awal-awal itu pasti ada semacam briefing, ada semacam doa bersama. Nah, itu juga terkait dengan budaya yang biasa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ketika berorientasi itulah yang dikenalkan kepada karyawan-karyawan baru agar mereka juga bisa memahami perusahaan itu lebih dekat. Kemudian terkait dengan nilai-nilai atau lingkungan kerja misalnya di perusahaan tersebut tidak hanya melulu soal pekerjaan, tetapi bagaimana membangun sebuah lingkungan yang istilahnya kekeluargaan, kekerabatan dengan baik, mungkin diperkenalkan terhadap rekan-rekan kerja, terhadap atasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari setelah orientasi, kenapa training juga diperlukan ya? Nah, training ini memastikan karyawan baru paham ya apa yang seharusnya mereka lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Nah, ketika training ini, HR spesialis juga menjelaskan terkait hal-hal dasar seperti jam kerja misalnya. Jam kerja di perusahaan itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus hari kerjanya juga hari apa sampai hari apa. Atau misalnya ketika ada sistem shift, nah maka pembagian sistem shiftnya juga seperti apa. Kemudian lokasi dan tempat-tempat penting di dalam sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa tempat-tempat penting misal terkait misalnya di perusahaan manufaktur. Tentunya ada beberapa tempat-tempat yang mungkin berbahaya atau tempat-tempat yang mungkin terbatas. Nah, itu juga perlu diperkenalkan ya ketika training agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian pakaian berkantor. Nah, tentunya di pakaian berkantor ini ada beberapa aturan-aturan yang mungkin yang diterapkan bagi perusahaan terkait dengan seragam.
Kemudian benefit keuntungannya apa saja yang diperoleh ketika bekerja di perusahaan tersebut, baik itu mungkin dari sisi salary, dari sisi tunjangan, kemudian kesejahteraan, BPJS, jam sostek dan lain sebagainya. Kemudian ada vacation atau kesempatan karir. Nah, ketika di dalam memasuki di dalam sebuah perusahaan, kita akan diberikan gambaran terkait dengan kesempatan karir. Artinya kita nanti bisa jadi apa aja sih ketika kita masuk di situ. Mungkin ketika kita masuk sebagai staff, nanti kita berprestasi, kita bisa diberikan kesempatan untuk semacam kenaikan jabatan atau kemudian promosi jabatan dan lain sebagainya. Nah, juga pengenalan kepada supervisornya, pengenalan kepada atasannya. Nah, sebagai HRD tentunya kita mencarikan karyawan atau mencarikan talent itu untuk user. Lah, siapa usernya? Ya bisa jadi adalah supervisor mereka. Kenapa? Karena misalnya kita membutuhkan akuntansi. Nah, tentunya ketika membutuhkan seorang akunting memiliki seorang supervisor atau manajernya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan seseorang yang lolos atau yang sesuai dengan kriteria, tentu orang tersebut juga akan kita kenalkan kepada atasannya. Jangan sampai sama atasan sendiri nanti tidak mengenal. Nah, kemudian definisi training adalah pemberian keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk perform pada sebuah pekerjaan. Artinya karyawan dibekali keterampilan yang dibutuhkan dalam bekerja besok agar performnya baik ketika dia bisa melakukan pekerjaannya. Nah, upaya terencana dalam perusahaan ini membantu karyawan mendapatkan KSAS ya, atau pengetahuan, keterampilan, kemampuan. Nah, pengetahuan, keterampilan, kemampuan ini sebagai bekal ketika nanti dia akan bekerja. Nah, tentunya yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri gitu ya, bukan dengan hal yang lain. Nah, kemudian bagaimana mempersiapkan dalam training. Ada training need analysis atau biasa sering disingkat TNA. Nah, ada beberapa tahapan desain ya untuk mentraining. Nah, tentunya kita ketika akan mentraining, akan membuat sebuah desain training, kita akan menentukan beberapa tahap dulu, yaitu yang pertama assessment for training, atau organisasi ini ingin orang-orang itu belajar apa. Jadi ketika kita akan mentraining seorang karyawan atau calon karyawan, nah tentunya kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu organisasi ini ingin orang-orang tersebut itu belajar apa. Tentunya kalau misalnya dia diterima tadi sebagai akunting ya, kita ingin orang-orang itu belajar misalnya akunting dasar, atau misal belajar perpajakan, atau misalnya program-program yang digunakan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, tentunya kita mengklasifikasi atau memilah-milah kebutuhan tersebut. Kemudian terkait dengan readiness for training atau kesiapan sikap, motivasi, dasar keterampilan dan lingkungan kerja. Nah, ketika akan mentraining kita juga perlu mempersiapkan orang tersebut benar-benar siap. Jangan sampai kita hanya sekedar mentraining, hanya sekedar memberikan materi, tapi ternyata orang tersebut belum siap dari sisi sikap. Nah, tentunya ketika akan mentraining itu juga tidak bisa kita lakukan secara mendadak ya. Pasti kita akan memberitahu kapan kita akan mentraining, dan tentunya kita juga akan melakukan persiapan. Nah, tentunya ketika kita mempersiapkan tersebut, nah orang tersebut juga harus istilahnya kita beri motivasi bahwa ketika akan melakukan training ini adalah gunanya sebagai apa, gunanya tujuannya untuk apa. Nah, itu juga perlu kita jelaskan. Nah, terkait dengan ini tadi plan the training program, terkait dengan tujuannya apa. Ketika kalau tadi kita sudah mengidentifikasi ketika orang-orang ini ingin belajar apa, nah kemudian tujuannya apa? Tujuannya terkait dengan materi-materi yang akan kita berikan tadi. Dan kita juga perlu mempersiapkan trainernya, orang yang akan mentraining, orang yang akan mengajari siapa. Ya, walaupun ada berbagai macam metode training, tetapi dalam menyampaikan training nanti orang yang akan mentrainer itu juga perlu kita siapkan. Jangan sampai nanti ketika orang sudah siap di training,
ternyata tapi yang trainernya sendiri belum siap. Nah, kemudian juga perlu mau pakai metode apa, Nah, desain ini mungkin mungkin perusahaan tidak semua perusahaan ya yang menerapkan implementasi TNA ini secara detail, tetapi setidaknya ketika kita akan mendesain sebuah tahapan training, kita akan melewati beberapa tahap ini atau analisis ini agar training itu tentunya berjalan efektif. Nah, kemudian yang keempat adalah implement training program. Artinya ketika training itu diberikan, nanti bagaimana penerapannya, bagaimana nanti kita akan melihat hasil dari si karyawan itu setelah melalui training. Nah, tentunya kita akan lihat apakah training itu nanti ketika kemudian kita evaluasi, apakah training itu benar-benar bisa mentransfer ilmu. Banyak juga training yang kurang efektif karena tidak mentransfer ilmu secara baik. Nah, itu mungkin bisa kita lihat dari beberapa faktor ya kenapa training-training ini dilakukan kadang-kadang tidak efektif, karena itu tadi kita terkadang kita hanya menjalankan sebuah program tapi kita tidak melihat ensure readiness for trainingnya. Kita tidak melihat kesiapan sikap dari orang tersebut, apakah dia benar-benar sudah siap, kemudian motivasinya, dan terkait dengan trainernya sendiri, apakah trainernya itu memang benar-benar siap atau memang belum siap. Jadi di dalam implement training ini nanti kita akan melihat bagaimana sebuah training itu bisa mentransfer ilmu, bisa benar-benar digunakan di dalam sebuah pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah evaluasi ya, terkait dengan efektifan tadi ya, evaluasi. Nah, kemudian di macam-macam training ya, pernah saya jelaskan juga sebelumnya, ada berbagai macam training yang dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya adalah on the job training, yaitu training langsung di pekerjaan yang akan dia pekerjakan sebenarnya. Jadi tidak melalui kelas-kelas atau tidak melalui sebuah pendidikan, tetapi dia langsung di training di dalam pekerjaannya tersebut. Nah, kaitannya hal ini yang perlu diperhatikan adalah ketika kita on the job training adalah si trainernya, atau misalnya trainernya juga sebagai atasannya, maka atasannya juga benar-benar harus memperhatikan apakah karyawan tersebut diberikan tugas-tugas dia mampu mengerjakan, kemudian sejauh mana pemahamannya. Nah, ini peran atasannya sangat membantu atau sangat memberikan kontribusi terhadap kesuksesan si training karyawan tersebut. Jangan sampai karyawan disuruh mengerjakan pekerjaan tertentu tetapi dia tidak dibimbing atau tidak diajari ya. Tentunya ketika terjadi kesalahan atau terjadi kekurangan ya tidak bisa semata-mata disalahkan oleh si karyawan baru tersebut. Kemudian apprentice atau internship ya, internship terkait dengan program-program pendidikan atau magang ya misalnya. Nah, magang ini kita kita aplikasikan ketika mungkin bisa kita titipkan atau bisa kita ikutkan ke dalam sebuah divisi atau di sebuah perusahaan lain terkait pekerjaan yang sama atau yang mirip. Misalnya kita ada cabang, kita buka cabang baru ya, kemudian si karyawan baru ini sebelum kita tempatkan di cabang baru, kita ikutkan dulu di cabang yang sudah ada. Dia diikutkan selama di situ mungkin beberapa bulan. Nah, setelah dia bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan apa yang bisa dia kerjakan dari pekerjaannya, maka dia baru kembali ke cabang yang baru dibuka tersebut. Kemudian program learning. Nah, ini di program learning ini seringkali diikuti oleh calon-calon karyawan yang dia levelnya biasanya di manajemen trainee. Nah, ada beberapa program-program pendidikan yang harus dia ikuti, biasanya cukup lama, dan itu nanti
ada apa istilahnya, ada tes selanjutnya ketika dia sudah sudah melewati masa program learning itu. Jadi kalau besok kalian menemui lowongan manajemen training, nah biasanya dia memakai training di program learning ini. Kemudian lecture terkait dengan ya seperti apa kaitannya, seperti penyampaian pemaparan dari trainer seperti seminar, kemudian workshop atau misalnya pelatihan. Nah, misalnya karyawan yang akan mendapatkan sebuah ilmu baru atau penambahan skill baru, nah dia diikutkan di seminar atau workshop yang tentunya untuk menunjang pekerjaannya. Nah, kemudian di mobile learning dan virtual classroom ini akhir-akhir ini sering ya istilahnya dilakukan karena mungkin terkait dengan pandemi. Mobile learning dan virtual classroom ini mungkin menggunakan aplikasi atau melalui media online. Jadi karyawan misalnya ketika bekerja seperti WFH ini, nah maka training tidak bisa dilakukan secara langsung. Nah, tapi melalui mobile learning atau virtual classroom ini bisa disampaikan pemaparan materi training secara jarak jauh agar mungkin karyawan bisa bekerja di rumah tetapi bisa memberikan kontribusi bagi perusahaan. Oke, itu penjelasan secara singkat ya terkait dengan orientasi dan training pada pagi dan siang hari ini. Nah, selanjutnya adalah coba teman-teman searching ya, cari-cari beberapa contoh perusahaan yang menggunakan macam-macam tools training di atas. Mungkin ada perusahaan yang menggunakan OJT, ada perusahaan yang menggunakan program learning, ada yang perusahaan menggunakan lecture dan lain sebagainya. Nah, mungkin silahkan searching, silahkan mencari-cari perusahaan apa sih yang menggunakan berbagai macam tools training di atas. Nah, nanti silahkan dituliskan di melalui MS Word aja, nanti silahkan dikirimkan melalui ketua kelas dan dikumpulkan pada hari ini juga. Mungkin itu saja penjelasan singkat terkait dengan orientasi dan training kali ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dan disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.